يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang berapa lamakah umur kita di dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Sahabat, tentu saja kita selaku orang yang mengaku beriman sudah selayaknya mempercayai tentang adanya kampung akhirat, rumah tempat kita pulang setelah kehidupan dunia yang fana ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Sahabat, setelah kita mengetahui dan meyakini tentang adanya kampung akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang perbedaan waktu di dunia dan akhirat. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 114. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah sahabat, jika kita hitung secara matematika dan kita ambil rata-rata usia manusia hidup di bumi, yakni sekitar 60 sampai dengan 70 tahun, maka kita akan menemukan perbandingan yang cukup mengejutkan, yang mana kita hidup di dunia kurang lebih hanya 1,5 jam saja. Hal tersebut apabila kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Berikut ini adalah gambaran perhitungannya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lalu kita konversikan 1 hari sama dengan 24 jam. Maka 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan jika kita perkecil lagi, 1 jam di akhirat adalah kurang lebih 42 tahun di dunia. Nah sahabat, jika kita ambil rata-rata hidup manusia di bumi adalah 60-70 tahun, maka perbandingan kita hidup di dunia dan akhirat adalah 1,5 jam di akhirat sama dengan 62 tahun di dunia. Dari perhitungan di atas, dapat kita temukan hasil, jika umur manusia itu rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun, maka manusia diberikan kesempatan hidup di dunia hanyalah 1,5 jam kehidupan akhirat. Mereka hanya mengetahui lahir atau material saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau makhluk jin ini pernah ibadah dalam sehari saja di langit, itu artinya sama dengan dia ibadah 1000 tahun ukurannya di muka bumi. Tapi ketika dia berbuat menyimpang dari ketentuan Allah, fasik dia, tidak mau taat kepada ketentuan Allah,
Bahkan yang paling menarik, Quran surah ke-7 ayat 12 sampai ayat ke-13 ya. Mudah bagi Allah mengatakan, kamu sombong ya, kamu enggan untuk sujud ya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala diperdengarkan di lisan makhluk ini supaya diketahui oleh kita apa yang menjadikan dia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Lihat kalimatnya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei jin, hei yang telah saya ciptakan kamu. Lihat kalimatnya, kenapa kamu sulit untuk bersujud kepada Adam ketika saya perintahkan kepadamu? Jadi Allah ingin menegaskan dalam kalimat ini, yang penting itu bukan sujudnya kepada Adam. Saya nggak butuh dengan itu. Saya nggak butuh dengan sujud kamu. Yang penting itu, ini sedang saya perintahkan. Kenapa kamu tidak taat dengan saya? Termasuk kalimat sholat. Kita diminta sholat, antum sujud kepada Allah dalam sholat. Kita nggak butuh dengan itu. Allah nggak butuh dengan itu semua. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jal ya. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat tidak dengan perintah Allah. Lihat kalimatnya, saya minta kamu sujud kepada Adam bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan, cuma satu kalimat, saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. Satu kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi iblis, dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.